Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari yang berbahagia ini kembali bersama saya, Hasanuddin, untuk sebagai mentor pada kelas online Master Web, di mana pada malam hari ini kita masuk kepada live meeting modul 5, yaitu terkait dengan topik kelola konten web pada WP CMS atau CMS WordPress. Sekali lagi, kelas online ini diselenggarakan oleh Sahaja Innovation. Nah, teman-teman sekalian, bagi yang juga tidak hadir pada malam ini, live meeting ini, Anda juga nanti bisa melihat tayangan ulangnya dan tetap bisa mengakses live meeting-nya, kemudian latihan. Nah, pada modul 4 sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana instalasi dan pengaturan tema atau themes atau template pada WordPress. Di mana pada saat kita instalasi itu, kita pastikan web server kita sudah terinstall dan sudah run Apache MySQL-nya. Kemudian kita sudah download WordPress terbaru, yaitu 5.1 begitu ya. Kemudian sudah kita install, ya, kita ekstrak, kemudian kita letakkan di cexam htdocs, ya. Kemudian kita rename sesuai kebutuhan atau nama folder yang kita inginkan, baru kita panggil, maka dia install. Nah, setelah install, kemudian kita sudah bisa masuk ke admin-nya, ya. Kemudian kita akan mengelola CMS-nya pada halaman dashboard admin, ya. Nah, untuk mengelola konten web ini, ya, memang pada beberapa CMS akan berbeda-beda, baik nanti WordPress maupun Joomla maupun yang lain itu akan berbeda-beda. Makanya nanti kita akan fokus kepada CMS WordPress, kemudian juga acuan kita adalah WordPress terbaru yang versi 5, ya. Nah, terkait dengan kita mengelola konten, jadi sebenarnya ada tahapan-tahapan yang secara umum orang lakukan, ya, sebagai seorang perancang web. Pertama, ketika kita berbicara kelola konten pada CMS WordPress, kita harus isi dulu kategori artikelnya atau kategori news-nya. Nah, kategori ini nantilah yang akan menjadi menu maupun submenu atau isi dari website kita. Makanya di bagian modul-modul awal waktu itu kita bahas bagaimana analisis kebutuhan website kita, seperti apa bagusnya kita atur isinya, ya, sehingga nanti akan mudah ketika kita sudah menginstal WordPress-nya dan kita harus isi kategorinya. Nah, itu yang pertama yang harus kita atur, kategori artikelnya atau kategori news-nya. Yang kedua yang kita harus lakukan adalah kita harus mengisi atau memposting news-news itu, ya. Misalnya kategori kalau saya misalnya membuat web media cetak online misalnya, ada rubrik politik, maka saya harus isi dululah paling tidak 1 atau 2 berita di rubrik politik. Kemudian saya juga harus mengisi 1 atau 2 berita di kategori atau di rubrik ekonomi misalnya dan lain-lain. Sehingga nanti ketika kita akan menampilkannya di web atau di halaman home itu maka akan terlihat eh, apa namanya simulasi atau realnya seperti apa. Nah, setelah yang kedua kita sudah ngisi
kontennya atau isi news-nya, maka yang ketiga itu kita lakukan pengaturan menu. Nah, kenapa menu ini agak terakhir? Karena nanti ketika kita buat menu, kita harus tentukan link menunya. Apakah link menunya itu ke suatu berita, apa link menu itu ke suatu kategori berita, atau ke suatu alamat tertentu. Nah, maka bagusnya membuat menu itu agak terakhir, ya. Apakah bisa di awal? Bisa. Yang penting nanti kita edit lagi menunya. Nah, itu baru yang terakhir kita atur-atur layout-nya. Nah, bisa kita atur layout itu bentuknya widget dan lain-lain sehingga nanti web kita akan menjadi bagus, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya coba lihat dulu, eee, latihan modul 4 di mana saat itu saya, kan Anda bisa menginstalasi web server, kemudian menginstalasi WordPress, kemudian login sebagai admin, ya, login sebagai admin itu /wp-min-admin gitu ya, atau /wp-min login titik php. Nah, itu juga bisa. Tapi secara umum orang biar tidak perlu harus ada PHP segala macam, login apa, /wp-min-admin. Kemudian ganti template yang free dulu sesuai kebutuhan, karena nanti ketika kita bicara template premium, maka nanti akan, berbeda caranya. Karena yang premium itu sudah agak lengkap dan kompleks, bahkan di sana ada namanya Elementor ya, yang mengatur layout-nya itu menggunakan Elementor itu, ya. Kalau di yang free ya, masih standar. Oke, dari 13 yang sudah bergabung di Classroom, kelas online master web, itu yang baru mengumpulkan 1 orang, ya, Mas Fajrin ya, yang kebetulan malam ini juga hadir. Cuma sayangnya di sini, baru ada 1 gambar kalau nggak salah ya. Jadi 1 gambar langsung yang sudah diedit gitu ya. Nah, bagusnya sih yang awalnya seperti apa, yang sehingga nanti hasil editannya seperti apa. Saya masuk ke dashboard, jadi ketika kita sudah install WordPress dan yang masih sederhana, masih bawaan gitu ya, maka kita akan melihat di luarnya ya, ini masih benar-benar kosong, tetapi sudah ada di sini ada arsip, ada kategori, ada meta dan seterusnya. Dan inilah yang kemudian nanti kita akan atur gitu ya. Nah, ini saya buat WordPress-nya masih utuh, tidak saya rename, jadi localhost WordPress. Anda bisa rename misalnya localhost webku, localhost Andi, dan lain-lain. Nah, ini Anda bisa rubah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang pertama kita bisa atur ya adalah eh, kategori. Nah, kategori itu akan ada di post. Nah, ini ya. Nah, untuk mengatur kategori, tentu kita lagi-lagi harus sudah punya apa saja kategori web kita. Ya, misalnya nih, anggaplah saya akan membuat web eh, portal media online gitu ya. Nah, misalnya kategori pertama itu bidang politik. Misalnya. Nah, Slack ini semacam nama ringkasnya, jadi bisa diisi sama gitu ya. Nah, nanti kategori ini nanti bisa ada subkategori ya, sehingga nanti kita bisa atur bertingkat kategorinya. Misalnya rubriknya itu misalnya eh, kolom daerah misalnya gitu ya. Nah, di daerah ini karena misalnya provinsi, ya kita ada
provinsi-provinsi, ada kabupaten-kabupaten. Nah, itu bisa nanti modelnya kategori, subkategori. Jadi kalau kita ada, kategori induk, maka nanti ada parent namanya, ini dapat kata parent. Anggaplah kita tidak dulu, kita langsung tambahkan kategori. Akan muncul di sini kategori politik, kategori hukum, misalnya gitu ya. Oke, kemudian ekonomi. Nah, saya misalkan 3 dulu aja. Oke, ekonomi. Nah, dan saya masukkan satu kategori lagi. Jadi di dalam kategori ini selain kategori nanti untuk, apa namanya, untuk news kita atau berita begitu ya, kita juga bisa kategori ini, satu kelompok untuk kita halaman-halaman kita nanti. Misalnya, contoh misalnya profil. Nah, nanti di dalam profil ini akan ada misalnya sejarah, visi misi. Nah, itu halaman-halaman itu ya bisa kita letakkan satu sendiri gitu ya dalam profil ini. Nah, kadang kita nanti akan ada semacam page ya, ada semacam, eee, apa namanya, news gitu ya. Nah, kita asumsikan aja, kategorinya sudah 3, jadi kalau kita refresh yang di luar sana, itu akan bisa terlihat nanti kategori-kategori yang kita munculkan ini. Nah, yang kedua kita mengisi, eee, postingan atau news kita ya. Misalnya yang sudah ada nih Hello World, kemudian kita mau nambahkan baru. Nah, tentu kita kalau mau menambahkan baru, ya lagi-lagi kita harus sudah punya kontennya begitu ya. Oke, saya ambil salah satu berita misalnya, eee, media online NTB kayak gitu ya. Kabar NTB misalnya saya ambil konten dari sini, saya isi judulnya di sini, kemudian oke, anggaplah itu. Nah, di sini kita sangat akan kesulitan karena masih, belum memasukkan plugin yang kita ambil satu, kita letakkan di D, foto berita gitu ya. Kita akan ambil D, foto berita. Ya, anggaplah ini nanti adalah, eee, nah kemudian kita bisa atur kategorinya. Oke, saya termasuk kesulitan sekali ketika oh ini kategori ya, plugin-nya belum banyak ya. Nah ini misalnya kategori hukum, oke. Nah nanti biasanya di dalam konten itu ada namanya, feature image ya, ini image yang akan muncul ya sebagai thumbnail atau, gambar berita tersebut ya.
Misalnya saya ambil gambar tadi, foto berita, nih. Atau mungkin saya kasih yang lain biar nanti akan terlihat bedanya. Kemudian kita atur, jadi kita sudah atur, eee, masukkan judulnya, isinya, di dalam isi ada gambar lagi, kemudian sudah kita atur, kategorinya, kemudian feature image-nya, gambar yang tampil ketika muncul indeks berita, kemudian kita update. Oke, sehingga nanti kalau kita refresh yang di depan, nah ini akan muncul seperti ini. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, sehingga nanti kalau kita punya template yang misalnya, eee, menampilkan gambar sebagai perwakilan dari beritanya atau isinya, maka nanti akan terlihat. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa atur menunya gitu ya. Nah, menu itu akan ada di appearance, menu. Nah, jadi kalau yang muncul di awal ini kan menu paling atas belum ada ya, baru sample page gitu ya. Nah, kita bisa atur menu yang ada ini. Misalnya menu utama ya, kita bisa create menu. Nah, kemudian di dalam utama itu kita bisa masukkan, page atau kategori atau postingan. Misalnya pertama itu kategori saja, hukum, maka nanti akan ada menu hukum di, eee, atas. Gitu ya. Menu pertama ada hukum, menu kedua misalnya ekonomi, menu ketiga hukum, ekonomi, politik. Nah, yang keempat nanti bisa kita buat yang lainnya. Nah, anggaplah kita punya menu itu dulu, gitu ya, kita simpan. Nah, yang terpenting pada saat kita mengelola konten, yang harus kita perhatikan tadi seperti yang saya sampaikan, pertama kita tentukan dulu bahwa kita mau buat web apa, kemudian isinya apa saja. Nah, isinya apa saja inilah yang kemudian nanti akan menjadi kategori-kategori di dalam konten kita. Nah, semoga nanti di latihan modul 5 ini ya, selain nanti Anda bisa ngisi konten ya, juga bisa menentukan kategorinya apa, kemudian mengatur menunya ya. Nah, sekaligus karena nanti kita juga akan membahas template atau DOM premium di dalam WP ya. Jadi sekaligus ini saya langsung, bahas karena kebetulan, kemarin sempat beli satu template premium ya, namanya Bdoms. Nah, itu saya beli di Tokopedia 50.000 begitu ya, isinya ada satu template yang sudah support dengan, WP terbaru yang 51. Nah, nanti kita akan share biar, nyoba dan sekaligus, biar nanti ada gambaran untuk menginstalnya, saya bisa lihatkan bagaimana cara nginstalnya ya. Oke, ketika kita sudah dapat template yang dikirim atau kita copy dari CD-nya yang premium,
ketika kita ekstrak, ya, tadinya hanya template-nya satu zip ini, sebentar saya share screen dulu. Oke, tadinya template itu saya download 32 mega, itu satu file zip ini ya, bidem responsive premium term versi 219. Nah, ketika diekstrak, maka ada bidem ini, bidem child, PSD, easydem dan plugin upgrade dan lain-lain. Nah, yang dibutuhkan untuk kita nanti install itu adalah yang zip ini, yang zip bidem ini. Jadi nanti itu yang nanti kita akan masukkan install template-nya. Nah, dan tidak perlu kita ekstrak sebenarnya. Jadi nggak perlu kita ekstrak seperti ini, nggak perlu, ya, karena nanti WordPress itu sudah akan mengenali bagaimana, apa namanya, eee, file yang zip itu ya. Nah, misalnya tadi saya akan install di WordPress yang masih kosong ini, ya, itu lewat Experience Dem. Ya, jadi ini nanti kita akan masukkan di sini, kemudian kita add new, kemudian kita upload them. Jadi kita upload template premiumnya. Dan nanti kalau kita punya template premium, kita bisa import eh, contoh demo sampelnya, begitu ya. Nah, kita disuruh masukkan file zip yang kita sudah siapkan tadi. Maka kemudian saya ambil zipnya tadi, ya, yang sudah diekstrak tadi, kemudian install now. Nah, jadi cara menginstal template premium ini ada dua cara. Pertama, kita bisa install di localhost, kemudian kita isi kontennya, setelah selesai baru kita upload di server, ya. Kemudian cara kedua, kita langsung upload template premium ini langsung di hosting, sehingga nanti kita isi langsung di hosting, ketika sudah jadi, webnya langsung online. Nah, jadi, cara kedua ini masing-masing punya plus minus, ya, yang satunya langsung jadi secara online, yang keduanya kita di offline harus, atur dulu secara lokal. Nah, kelebihannya untuk yang kita upload langsung template premium itu di online, ya, untuk meminimalkan, eee, kesalahan-kesalahan atau instalasi plugin-plugin di lokal, ya. Jadi kalau kita sudah install langsung di server, dia langsung jalan, dan ketika kita sudah selesai mengisi langsung jalan. Tapi kalau kita install dulu di lokal host, ya, terkadang dia nanti bisa ada kurang atau ada yang crash gitu ya, sehingga ketika kita upload ke hosting, ada yang harus kita atur-atur ulang. Ini sudah selesai, kemudian kita activate. Nah, secara umum ketika kita beli, template premium, itu nanti kita, ya, diminta untuk menginstal dulu. Jadi ini setelah masuk template-nya, ya, jadi kalau saya refresh gitu ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan agak berbeda, tapi masih standar begitu ya. Nah, jadi tahap setelah template-nya sudah kita masukkan, yang ke berikutnya itu kita harus install dulu plugin-plugin yang disyaratkan. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plugin persyaratan. Jadi nanti ada saja misalnya yang template itu, sambil saya install ya, ada yang dia install plugin-nya hanya satu, ada yang 2, ada yang 7 gitu ya. Jadi kita harus install, dan ini memang install-nya dalam koneksi kita online ya. Jadi ada, persyaratan plugin yang harus kita
install, dan setelah kita install, kita activate gitu ya. Nah, kemudian begitu juga ya, plugin-plugin inilah yang tadi saya katakan memudahkan kita untuk, mengelola konten tadi. Kayak kita tadi di awal yang masih kosong itu kesulitan gitu ya. Nah, ini dengan adanya plugin-plugin yang disyaratkan ini nanti ya, itu bisa memudahkan. Kayak ini kontak form, itu bisa kita isi form-form gitu ya, kita activate ketika sudah. Kemudian, duplikat post, berarti nanti kita bisa ketika ada isi konten kita yang mirip-mirip, kita bisa duplicate, kita bisa edit gitu ya. Nah, itu juga, bisa. Nah, ini ada sudah 3 terinstall, kemudian Elementor. Nah, ini Elementor, ini salah satu, yang umum ada di dalam template premium. Elementor ini untuk kita bisa mengatur layout home kita, halaman depan webnya, sehingga kita akan mudah mengatur mana yang kita harus pindahkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, termasuk kita edit, bloknya dan segala macam. Itu kita menggunakan yang namanya Elementor ini. Dan kalau kita masih WP-nya standar, ya kita belum ada Elementor, ya, atau kita install Elementor tersendiri gitu ya. Nah, baru nanti ketika kita sudah install, kemudian kita aktivasi plugin itu, baru nanti kita ada menu di sini pre-build website. Nah, pre-build website itulah yang kemudian kita bisa atur template kita itu, menggunakan jenis template yang mana dari yang kita beli itu, karena bisa disediakan bisa banyak pilihan, kemudian kita bisa install, eee, demo versinya gitu ya, atau demo kontennya, sehingga nanti sudah bisa langsung terlihat, simulasi webnya seperti apa. Nah, jadi saya langsung lompat, jadi ketika kita tadi sudah install plugin-plugin itu, nanti ada pre-built website ya, pre-built website itu, nah, jadi anggaplah tadi sudah terinstall semua, kita bisa pilih jenisnya. Jadi kadang satu template premium itu akan ada, pilihan-pilihan, misalnya yang model, jual baju, ya, ada yang event, ada yang toko online, ada yang developer. Nah, kita bisa pilih nanti dan kita langsung bisa, eee, install bersama, kontennya. Jadi kalau kita pilih ini, nah nanti kita bisa install di sini gitu ya. Kemudian di sini ada pilihan apakah kita mau membackup dulu database-nya, kita skip aja. Nah, di sini nantilah pilihan ada, eee, ini ya, install complete website-nya bersama dengan gambar-gambarnya, datanya, konten, dan seterusnya. Nah, ini kita langsung install. Nah, dengan catatan semua plugin-plugin itu sudah terinstall. Karena nanti akan ada yang, ketika kita langsung install, dia butuh plugin dan akan jalan instalasinya. Nah, ini tadi kebetulan sebelum kegiatan kita saya sudah install juga dengan memilih jenis pilihan template yang lain, itu sudah jalan, saya coba buka di localhost/webku. Nah, sambil kita nanti bisa bandingkan, eee, jadi ini sudah ada dengan kontennya, sudah ada seperti ini, dengan gambarnya, dan ini sudah jalan, gitu ya. Nah, ini tinggal kita nanti atur mana yang kita ambil, mana yang kita pakai, mana yang tidak, gitu. Nah, nanti, template ini akan saya share-kan ya. Nah, ini yang salah satu yang saya ambil tadi, ya. Nah, ini sudah jalan.
Ya, ini template-nya ada di Maven Group ya. Ini, apa namanya, demonya yang online gitu ya. Nah, nanti akan kurang lebih akan jadi seperti ini webnya ketika kita sudah, pasang dan semua plugin-nya sudah jadi gitu ya. Ini yang online-nya, sudah jalan, nanti tinggal kita edit. Ini kebetulan saya tadi lama instalasinya, nih harus menunggu. Nah, jadi sekali lagi dalam menginstal template premium yang contohnya Bidem ini, pertama kita install dulu WordPress-nya, kemudian kita aktifkan DOM-nya, upload tadi yang zip itu, kemudian kita install dulu plugin, semua plugin yang disyaratkan, kemudian kita setelah install kita aktivasi, baru kita pilih pre-build website, kita pilih pilihan template yang mana, baru nanti kita install, maka nanti setelah selesai itu akan terlihat web yang sudah jadi. Nah, web yang sudah jadi itulah yang kita bisa, apa namanya, edit dan ubah kontennya ya. Coba saya coba masuk localhost webku, wp min admin. Coba kita kelola, kita lihat dalamnya. Oke, di sini ada kontennya, kita lihat seperti apa. Oke, oh, belum ada dia kontennya, jadi masih yang online semua kontennya ya. Oke, kita lihat menunya. Oke, menunya ada di sini. Ada home, ada about us, ada work, training tadi kita lihat, dan ini langsung ke page ya. Nah, jadi ya larinya ke linknya ke page, bisa ke kategori, bisa ke link tertentu, misalnya ini ya, link tertentu. Jadi tergantung waktu kita memilih jenis menunya ya. Ada custom link, ada kategori, ada post ya, post tertentu gitu ya. Oke, itu untuk gambaran bagaimana kita pada malam hari ini, saya jelaskan sekilas tentang kelola konten pada WP CMS, di mana pada kelola konten ini kita bisa melihat bagaimana perbedaan ketika kita menggunakan template premium atau tidak, yang free. Nah, masing-masing template itu akan kemungkinan bisa cara mengeditnya itu beda-beda. Nah, nanti teman-teman sekalian ketika nanti ada yang coba menggunakan template-template tertentu, nanti bisa sharing, karena nanti bisa saja berbeda begitu. Ada yang pakai Elementor, ada yang tidak. Kemudian ada yang mengatur menunya dari menu mana dan seterusnya begitu ya. Nah, makanya di sini kita harapkan teman-teman bisa latihan gitu ya, bisa sharing sehingga nanti kita bisa sama-sama mengerti gitu ya. Nah, nanti saya juga akan mengeksplor kembali template premium tadi yang Bidem itu, karena kebetulan baru tiba dan baru saya bukan malam ini ya.
Nanti kita bisa bahas lagi minggu depan ya sesuai jadwal biasa kita, sehingga nanti bisa lebih terlihat hasil webnya, gitu ya. Nah, oke, kita diskusi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin dibahas, silakan. Oke, Pak Bikse Iya, dulu. Pak. Boleh, silakan Pak Bikse. Selamat malam Pak Hasan. Ya, Selamat malam silakan. teman-teman. Mau nanya Pak, kalau kita webnya udah jadi nih, jadi setengah. Ya. Tiba-tiba kita mau rubah template-nya. Itu kalau merubah template, apakah datanya hilang atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, biasanya kalau kita bermain CMS ataupun nanti framework begitu ya, itu template itu berdiri sendiri dan tidak akan mengganggu database, gitu ya. Nah, paling tadi waktu kita menginstal pre-built website waktu Bidem tadi itu waktu kita menginstal template baru dengan jenis yang sama, itu dia tadi menyarankan apakah perlu membackup database apa tidak tadi. Nah, itu gunanya untuk jaga-jaga gitu, jaga-jaga kalau nanti ada apa-apa dengan template baru karena mungkin install plugin dan segala macam, kita punya backup datanya. Gitu ya. Makanya template itu bagusnya tidak berubah sampai webnya itu jadi. Nah, kalau webnya sudah jadi, maka nanti kita ganti template tuh ya nggak akan berubah gitu. Jadi data kita masih akan di sana, masih akan aman. Yang berganti itu hanya wajahnya atau template-nya saja. Jadi nggak ada masalah. Ya, gitu Pak Bikser. Makasih Pak. Mas Aziz, silakan. Iya, Pak. Tadi saya belum tahu, Pak. Nah, plugin-nya tuh, fungsi plugin-nya tuh apa ya, Pak? Apa Kayak gini. dia sebagai kata apa? Ya, jadi ketika kita menginstal WordPress itu kan yang aktif pertama kali itu kan yang dasar-dasar saja. Kayak tadi kita mau mengisi berita, kalau belum ada plugin editor newsnya, itu akan kesulitan kita tadi kan harus klik sana klik sini. Padahal kalau nanti standarnya standarnya editor plugin yang sudah bagus itu bisa mudah, gitu ya. Coba saya contohkan, bentar. Saya nanti akan buka web profil dari kampus tempat saya ngajar, ya. Itu semua pluginnya sudah akan tersedia dan enak nanti kita mengeditnya ya. Saya share screen dulu. Oke, alamatnya di Undova ACED. Nah, ini website profil kampus tempat saya ngajar. Ini kebetulan sudah jadi menu-menunya. Ada sliding banner, kemudian di sini ada berita terbaru, ditampilkan ada 2 baris, kemudian ada link shortcut untuk masing-masing aplikasi, kemudian ada galeri foto. Nah, ini tergantung menunya dan mengisi katanya. Nah, kemudian saya masuk ke dashboard, misalnya mau memasukkan satu berita begitu ya. Kalau plugin-nya untuk editornya sudah aktif, maka kita dengan mudah akan seperti ini nih. Nah, ini. Jadi judulnya di sini, kemudian editornya seperti ini sudah bisa pakai tebal miring, numbering yang kayak Office itu, ada masukin tabel. Nah, jadi kalau ini plugin-nya belum diinstal, ya belum akan muncul. Jadi plugin itu tambahan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan kita gitu ya. Termasuk misalnya kalender. Nah, kalau kita belum install plugin kalender, kita tidak bisa buat layanan misalnya agenda kami gitu. Ya. Termasuk juga galeri foto, kalau belum
kita install plugin galeri foto, ya belum bisa kita buat web kita ada galeri foto. Nah, termasuk juga YouTube misalnya. Nah, kalau kita belum install pluginnya ya belum bisa. Itu kegunaan plugin itu untuk kita bisa memudahkan web kita sehingga dalam web kita itu tersedia layanan-layanan fitur. Termasuk ini saya sudah ada di sini ada plugin Maps. Nah, sehingga saya bisa menampilkan Maps yang tadi ada di bawah itu, Google Map. Nah, ini. Kalau pluginnya ini tidak diinstal, ini tidak akan muncul map ini gitu loh. Nah, gitu ya. Termasuk tadi ini memasukkan berita ini kan sudah lebih gampang nih. Ada title-nya di sini, kemudian di sini ada isinya. Ya, isinya nanti kita bisa tebal miring dan seterusnya. Ada SEO-nya di sini gitu ya. Kemudian nanti kategorinya sudah langsung kita letak di sini kategorinya, kemudian gambar di beritanya feature image. Nah, jadi nanti setiap berita biasanya akan ada feature image, itu gambar dari beritanya. Seperti kalau di sini ini, nah ini gambar yang muncul di setiap berita ketika ditampilkan thumbnailnya. Ini namanya sebut feature image, gitu ya. Jadi kalau kita klik, otomatis feature image itu akan menjadi gambar di atas, baru nanti isinya apa, gitu. Nah, itu terkait. Nah, nanti di dalam isi berita bisa juga ada gambar lain lagi. Nah, itu kita masukkan dari dalam editornya. Misalnya ada ini ya kalau nggak salah ya. Nah, ini ada berita lagi, ada gambar lagi. Nah, ini gambar yang kita masukkan dari dalam sini nanti ada insert image. Nah, jadi ini memasukkan gambar di dalam beritanya. Tapi kalau gambar umum dari beritanya, ya feature image ini di sini gitu. Nah, sehingga kayak ini adalah feature image-nya, yang dibawa di dalam sini ini adalah insert image-nya. Gitu. Nah, kita bisa atur mau 2 yang tampil, mau 1, mau banyak nanti. Nah, itu tergantung dari ya, cara kita memasukkan beritanya. Nah, itu kurang lebih gambaran antara plugin gitu ya. Termasuk sliding banner yang ada di halaman depan webnya ini. Nah, ini kan karena kita sudah install plugin sliding banner. Kalau kita belum install dan belum aktivasi, maka tidak akan bisa muncul seperti ini. Jadi plugin itu syaratnya diinstal, habis itu diaktifate. Nah, kalau belum diaktifkan juga tidak akan jalan. Baru kita letakkan di mana layoutnya. Nah, gitu ya. Misalnya ini sudah pakai Elementor ya, gitu ya. Nah, kita bisa edit halaman depan tadi itu dengan Elementor, sehingga kita dengan mudah bisa meletakkan mana yang di bagian atas, mana di bagian bawah. Nah, kayak gini nih. Ini kan Elementor ini kita bisa atur. Oh, di footernya saya bisa edit, gitu ya. Kemudian saya bisa drag, saya taruh lagi di tengah-tengahnya ini dan seterusnya. Saya bisa taruh judul, bisa taruh gambar. Nah, itu Elementor itu kegunaannya untuk itu. Atur layout ya secara mudah. Nah, sementara kalau kita tidak pakai Elementor ya kita hanya bisa ngatur widget-widget yang seperti yang kita bahas sebelumnya di modul 4. Oke, saya rasa itu ya Mas Aziz. Jadi kita ketika ingin menambahkan fitur terbaru yang bisa diletakkan di dalam WordPress kita, maka kita harus install plugin-nya. Baru kita aktivasi, baru kita bisa gunakan. Termasuk misalnya kalau di CMS itu WordPress bisa misalnya kita letakkan toko online, maka kita harus install plugin namanya WP Commerce. Baru nanti kita bisa webnya itu akan menjadi web toko online. Nah, gitu loh. Itu kegunaannya plugin. Oke, ada yang lain? Sudah bergabung juga Enggar. Dan nanti bisa ikut dari awal, nanti dari tayangan ulangnya. Gitu.
Oh iya Pak, berarti kalau kita desain web itu harus berapa plugin yang mau dipakai gitu ya Pak? Harus mikirin itu juga Nah, berarti ya Pak? jadi ketika kita menggunakan template, apalagi nanti template premium, Ya. bagusnya itu kita sudah tahu dulu di template premiumnya itu apa saja, baru kita modifikasi, ya. Contoh ini misalnya tadi template yang, nah ini template yang Bidems ini kan saya pilih yang training. Nanti kan ada yang tidak training gitu ya, banyak jenisnya ya. Nah, saya harus tahu dulu, oh ternyata home-nya itu ya seperti ini. Oh, di sini ada banner, sliding banner, kemudian di sini ada kategori seperti ini. Oh, ini ada muncul berita terbaru gitu ya. Kemudian di sini ada seperti ini, kemudian di sini juga seperti ini. Nah, saya harus tahu dulu, oh nanti mana yang saya harus nonaktifkan atau saya harus buang, mana yang saya harus pindahkan ke atas, gitu ya. Mana yang harus saya geser ke kanan dan seterusnya. Nah, jadi kalau bisa tuh cari dulu template-nya, baru dari template itu kita bisa tentukan kita mau nanti seperti apa. Karena kita lagi-lagi kalau template itu tergantung kepada layout yang disediakan oleh template-nya. Ya, termasuk juga kalau kita menggunakan template premium, kita harus ngikut yang disediakan gitu. Tapi biasanya kalau template premium itu yang sudah disediakan itu banyak kanunya, pilihan layout-nya. Jadi kita sebenarnya lebih gampang sebenarnya dalam hal mendesain. Nah, terkait plugin, kalau kita sudah pakai template, itu biasanya dia akan dikasih tahu, template ini baru akan jalan kalau menginstal plugin ini, ya berarti kita install. Jadi dia akan kasih tahu, jadi nggak usah khawatir kebutuhan plugin itu. Yang penting dari desain layout template-nya kita mau ubah seperti apa. Nah, itu yang harus kita atur. Kita bisa pakai full bawaan premiumnya atau kita modif-modif mana yang pindah ke atas, mana yang pindah ke bawah, mana yang hilang dan seterusnya. Itu ya Mas Aziz ya. Oke. Silakan Pak Biksa. Pak, mau nanya untuk Ya. plugin-nya itu apa ya? Itu bawaan dari WordPress-nya atau bagaimana Pak? Maksudnya gini, kalau kita nyari 2 tema, tapi plugin dari template ini ada, yang ini enggak ada, tapi kita butuh plugin si B misalnya gitu. Bisa kayak gitu Pak? Maksudnya kita ambil plugin-nya aja tanpa ambil temanya. Oke, ya. Plugin sama template itu dia terpisah, ya. Dan ketika kita install plugin itu disyaratkan memang kita dalam kondisi online. Karena itu diambil dari langsung dari yang menyediakan plugin-nya gitu dan dimasukkan ke dalam WordPress kita. Jadi ada yang memang pembuatnya yang vendornya begitu ya. Nah, itu kita install dari sana. Oke, misalnya saya contohkan lagi, saya, nah ini tadi ya, sudah selesai, saya tadi menginstal yang car. Nah ini sudah langsung jadi, simple, ya. Dan ini juga sudah ada menunya, about-nya sudah ada, oke, kategorinya sudah ada. Nah ini masih sudah ada di situ ya, di localhost. Nah, di sini kalau saya masuk ke dashboard-nya, misalnya plugin. Plugin itu bisa kita taruh di appearance atau di plugin ini ya. Nah, di plugin ini kan banyak sekali yang kemudian bisa kita pilih atau kita ambil dari internet sana. Saya tambah baru. Plugin.
Nah, ini kan ada plugin-plugin yang memang diperuntukkan untuk WordPress gitu ya. Misalnya contoh saya searching Maps gitu ya. Ada WP Google Maps nama pluginnya. Nanti memungkinkan kita bisa memberikan map di web kita gitu ya. Nah, dari ini yang kita pilih, kita mau ambil dari mana gitu ya. Misalnya saya ambil yang pertama ini, install now. Jadi dia akan menginstal dari yang penyedianya gitu. Dan WordPress itu punya cara bagaimana menampilkan plugin-plugin itu muncul di sini, kita tinggal install. Nah, itu sudah ada cara tersendirinya, sudah ada kendala istilahnya antara penyedia plugin dengan WordPress-nya. Nah, termasuk template-template yang gratis itu juga tersaji di situ, kita tinggal pilih gitu ya. Nah, tapi kalau premium ya kita harus install sendiri. Nah, itu Pak Bikso ya. Jadi plugin itu terpisah, berdiri sendiri, ya. Kemudian template juga berdiri sendiri. Nah, jadi yang perlu kita masukkan di dalam WordPress itu ya plugin, template. Cuma itu sih sebenarnya. Baru selebihnya itu kita atur layoutnya, desain template-nya, kita custom begitu ya. Baru kemudian kita masukkan isinya. Isinya ini mulai dari kategori, kemudian dari posting artikel atau news-nya, baru kemudian kita buat menu, baru kita pasang di halaman home-nya, ya, baru kemudian kita atur layout-nya gitu. Nah, standarnya sih seperti itu. Nah, nanti sambil saya cari-cari referensi lain di YouTube mungkin atau di web lain, ya, yang lebih detail bahas hal tersebut, terutama yang WordPress terbaru gitu ya, karena agak sedikit berbeda dia dengan WordPress sebelumnya. Terima kasih, Pak. Ya, oke, Mas Fajrin, Enggar, Mbak Enggar, ada ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Maaf Pak, saya mau tanya Pak. Ya, boleh. Itu Pak, ada sanksi lain nggak Pak? Kalau examnya crash terus kayak itu Pak? Apakah Kenapa tadi? yang examnya itu crash terus apa chain-nya? Oh, Solusinya nggak? oke. Windows-nya Windows berapa? Windows 7 sih Pak. Nah, itu masalahnya ya. Masih Berarti update. harus nyari yang jelas Windows 7 itu tidak akan support yang 64 bit biasanya ya. Biasanya sih setahu saya gitu ya. Sementara exam terbaru itu 64 bit. Coba cek nanti kalau dia menyediakan exam yang 72 itu yang ada yang 32 bit sih bisa dipakai. Itu ada kemungkinan itu karena tidak sinkron ya versi itunya. Bentar saya searching download exam 32 bit. Selain exam nggak ada lagi Pak? Apa langsung online kayak apa gimana? Namanya WAM sih. Kalau yang lainnya selain itu WAM. Ya. Bentar saya searching. Nah, coba ini yang 32 bit ya. Oke, tapi apakah dia 32 bitnya versi terbaru apa tidak gitu ya. Oke. Yang lain itu namanya download WAM server. WAM server. Bisa dilihat. WAM server apakah dia sudah support PHP 7 apa tidak begitu ya. Tapi yang paling populer sih exam. Tapi kalau mau nyoba ya enggak apa-apa, WAM.
Oke, exam untuk Windows 32 bit sudah 732. Nah, ini sudah ada nih. Jadi ambil yang 32 bit. Nah, kemarin Mas Aziz pakai yang 64 bit mungkin ya. Udah nyoba juga sih Pak yang 732 itu kayaknya. Nah, ini. Jadi ini ada nih referensi exam yang terbaru tapi pakai yang 32 bit. Jadi ada kemungkinan itu crash tuh dengan Windows-nya karena mungkin tidak support 32 bit, 64 bit dan seterusnya. Ya. Oke Pak. Jadi Makasih Pak. pastikan examnya nanti bisa dipakai. Apakah misalnya tadi itu harus yang 32 bit ya disesuaikan dengan Windows-nya begitu ya. Tapi kalau sudah pakai Windows 10 biasanya udah 64 bit itu kalau Windows 8 juga. Tapi kalau Windows 7 biasanya masih 32 bit. Oke, itu saja pada live meeting kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih, Sekian, Pak. ya sama-sama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.